Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Kemudian salawat berserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya wasiatkan kepada segenap para hadirin yang berhadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah perintahkan mengandung kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat, dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membawa bahaya dan mudarat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat orang mukmin bersyukur dan bersabar. Inilah tema khutbah yang insya-Allah akan saya sampaikan ke hadirat para jamaah sekalian. Dari seorang sahabat yang mulia, Suhaib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Suhaib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh amat menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, dan sesungguhnya seluruh perkara seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan, dan hal itu tidak diperoleh kecuali oleh seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra'u syakara." Apabila ia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan jika ditimpa oleh musibah, maka dia bersabar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tidak akan terlepas dari segala bentuk ujian, dari segala bentuk cobaan, dari segala bentuk imtihan dan ikhtibar. Musibah itu akan selalu menimpa seorang mukmin, baik mukmin yang saleh maupun yang tidak saleh, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, semuanya akan merasakan musibah, ujian di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari waktu ke waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah, yaitu dari sperma yang untuk Allah Subhanahu wa taala campurkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sel sperma yang bercampur dengan sel telur perempuan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nabtali," untuk kami uji mereka dalam kehidupan kita ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kehidupan, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya, yakni yang paling ikhlas mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tepat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan kita ini, silih berganti ujian demi ujian. Berbagai macam ujian kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Tapi kita semua perlu menyadari, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian bukan selalu dalam bentuk keburukan, ujian bukan selalu dalam bentuk kehilangan orang-orang yang dicintai, ujian bukan selalu dalam bentuk kehilangan uang, tapi ada ujian yang lebih dari itu, yaitu ujian yang berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk ujian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un."
dan kami uji kalian bisyarri dengan segala bentuk keburukan, wal khairi dengan segala bentuk kebaikan. Anak, harta, jabatan, pangkat, itu diantara bentuk ujian kebaikan. Adapun ujian keburukan adalah kehilangan harta, kehilangan pangkat, kehilangan jabatan, kehilangan orang-orang yang dicintai, kelaparan, ketakutan dan sebagainya. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan atas setiap yang kalian lakukan di dunia ini. Jika kalian melakukan kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Tetapi jika kalian selama di dunia ini melakukan berbagai macam keburukan, maka balasannya juga keburukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un." Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam ujian kepada seseorang, maka di balik ujian tersebut terdapat rahasia yang diantaranya adalah agar seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan ujian tersebut kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk ujian yang baik itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian adalah ujian bagi kalian. Di antara bentuk ujian yang baik adalah anak-anak kita dan juga harta benda yang kita miliki. Banyak orang yang karena anak lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang karena harta ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita semua harus menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, dari yang namanya cobaan, musibah, fitnah. Dan musibah tersebut ada yang berupa kebaikan dan ada yang berupa keburukan yang menimpa diri kita semua. Tidak ada orang yang selamat dari cobaan. Lihatlah di antara kita semua, ada yang kekurangan harta, ada yang kekurangan anggota keluarga. Tidak ada orang yang lengkap keluarganya, kakek neneknya, pamannya, bibinya, anak-anaknya. Pasti ada yang telah kehilangan keluarganya. Menunjukkan bahwa kehidupan ini selalu berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sifat orang beriman ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa sifat orang beriman ketika dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang mukmin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah perintahkan untuk bersyukur di dalam kitabnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum," makanlah oleh kalian rezeki-rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun," dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita semua yang memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk bersyukur agar kita semua mendapatkan tambahan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, jika kalian mensyukuri semua nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, benar-benar akan aku tambah nikmatku atasmu, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku itu, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang beriman dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum amantum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kalian jika kalian mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa amantum, dan jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah itu Maha membalasi kebaikan hambanya, dan Allah Maha mengetahui. Ingatlah oleh kita kaum muslimin, apapun nikmat yang ada pada diri kita, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keamanan di negeri ini, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang seseorang hamba hanya ingat kepada nikmat-nikmat Allah SWT yang besar. Dia lupa kepada nikmat Allah SWT yang kecil-kecil. Dia hanya ingat kepada nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat pangkat dan jabatan. Tetapi dia lupa kepada nikmat-nikmat yang kecil dalam pandangannya, tetapi sebenarnya artinya begitu besar di hadapan Allah SWT. Kata ulama, in arafta an ta'rifa azamata ni'matillahi alaika faghammid ainaika. Jika kamu ingin mengetahui betapa besarnya nikmat Allah SWT kepadamu, coba pejamkan kedua matamu. Apa yang bisa kamu lakukan ketika matamu kamu pejamkan? Tidak bisa berjalan, tidak bisa berpindah, tidak bisa membaca dan sebagainya. Oleh sebab itu kita semua perlu mengetahui, fa'alaikum bimulazamati syukri, maka teruslah kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang disyukuri akan abadi, dan setiap nikmat yang dikufuri akan sirna, akan hilang. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa asyukru itu adalah qaidul mawjud wa saidul mafqud, yaitu untuk mengikat semua nikmat Allah SWT yang ada, untuk mempertahankan semua nikmat yang ada pada kita. Caranya adalah dengan mensyukurinya. Wa saidil mafqud, dan nikmat dan syukur itu adalah untuk memancing, mendatangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Ulama yang lain mengatakan bahwa syukur itu adalah al-hafizul jalib. Al-hafiz artinya seseorang kalau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan terjaga, nikmat itu akan langgeng dan tetap pada orang tersebut. Dan juga al-jalib, yaitu menarik nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan syukur atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, pertama bil qalbi, dengan hati kita, yaitu mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, semuanya karena semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ahli, bukan karena kita orang yang pantas mendapatkannya. Betapa banyak orang lebih hebat dari kita, betapa banyak orang lebih ahli dari kita, tapi tidak Allah berikan nikmat tersebut. Nikmat tersebut Allah berikan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian syukur yang kedua adalah dengan lisan, yaitu senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lihatlah betapa banyak nikmat yang ada pada kita. Semuanya patut untuk kita syukuri. Seandainya seseorang mengetahui betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya tidak akan pernah terhenti untuk mengucapkan alhamdulillah. Nikmat mata, nikmat berbicara, nikmat bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, memiliki keluarga, akal pikiran dan sebagainya. Itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Selanjutnya bersyukur itu adalah dengan anggota tubuh kita, yaitu senantiasa mempergunakan tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang keluarga Daud, "Ya'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah sebagai rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Daud, keluarga Nabi, Allah perintahkan untuk beribadah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita yang mulia mengerjakan salat malam sampai bengkak kedua kakinya? Lalu dikatakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, engkau mengerjakan salat malam sampai bengkak kedua kaki engkau?" Kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Meskipun Allah telah ampuni dosaku, tapi apakah aku tidak patut menjadi seorang hamba yang bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersyukurlah atas setiap nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut akan terjaga dan akan Allah tambahkan. Tidakkah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Ini keadaan orang mukmin yang pertama, asyukru 'ala ni'am, yaitu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Yang kedua adalah bersabar atas setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dalam kehidupan kita ini, tidak ada orang yang bebas dari musibah. Tidak ada orang yang selamat dari musibah. Allah timpakan musibah satu persatu kepada orang tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ketika menghadapi musibah adalah as-sabru, bersabar, yaitu menahan diri dari segala bentuk rasa keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersabar dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan bersabar dalam menahan diri dari menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puluhan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim
90 tempat Allah SWT sebutkan tentang as-sabar. Baik perintah bersabar, anjuran untuk bersabar, ganjaran bagi orang-orang yang bersabar, Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Memohonlah kalian kepada Allah SWT atas setiap urusan kalian bis-sabri, yaitu dengan kesabaran dan juga dengan menegakkan salat. Sebagaimana Rasulullah SAW, kana iza hazabahu amrun aza'a ila salat. Apabila ada suatu masalah yang menimpa Rasulullah SAW, maka beliau segera untuk mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita orang mukmin untuk bersabar dan saling menyabarkan. Di akhir surah Ali Imran, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling menyabarkanlah kalian satu dengan yang lain. Warabitu, dan saling kuatkanlah ikatan di antara kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan kesabaran itu pertama as-sabru ala taatillah, yaitu kesabaran dalam menaati setiap yang Allah perintahkan kepada kita. Perintah Allah SWT terasa berat bagi kita. Mengerjakan salat 5 waktu terasa berat. Bersedekah itu adalah suatu hal yang berat. Sampai-sampai Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan bahawa mengeluarkan sedekah itu termasuk satu bagian dari jihad. Ketika orang berjihad, orang yang beranilah yang bisa teguh. Tetapi ketika orang penakut, maka dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar perlu kepada kesabaran. Menuntut ilmu perlu kesabaran. Berdakwah perlu kesabaran. Taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perlu kesabaran. Ini namanya as-sabru ala taatillah, bersabar dalam menahati setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, menahan diri kita dari segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri manusia ada dorongan untuk selalu melakukan maksiat. Ada qurana usyu'su, ada orang-orang yang jahat yang siap untuk mendorong kita melakukan maksiat. Ada syaitan yang juga mendorong manusia untuk melakukan maksiat. Maka saat itu seseorang harus menahan dirinya, bersabar, mengokohkan dirinya agar tidak melakukan maksiat. Dan orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Rabbnya, Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga ma'walah tempat dia kembali. Banyak dorongan dalam kehidupan seseorang yang mengajaknya, yang mendorongnya untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bisa mengendalikan dirinya dan mengaturnya, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi orang tersebut. Dan sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi segala cobaan, musibah, fitnah dalam kehidupan ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, takut kepada musuh, wal ju' dan juga sedikit rasa lapar. Allah Subhanahu wa taala hanya menimpakan sedikit rasa lapar dan rasa takut kepada kita. Kalau seandainya Allah timpakan kelaparan yang terus menerus, maka musnahlah manusia semuanya dalam kehidupan ini. Hanya sedikit dari rasa lapar, hanya sedikit dari rasa takut sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, banyak yang fakir. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya, kehilangan bapaknya, ada yang syahid di jalan Allah, ada yang karena kecelakaan dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Was samarat, juga kekurangan buah-buahan. Banyak gagal panen, banyak musibah-musibah yang menimpa sehingga kekurangan buah-buahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa ciri-ciri orang yang bersabar ketika menghadapi musibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh musibah, dia mengatakan inna lillah, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita, Allah yang berbuat pada diri kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ganjaran dari setiap yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, waqtinu anfusakum,
Kuatkanlah diri kalian, kokohkanlah diri kalian untuk menghadapi setiap musibah. Karena pasti kehidupan kita ini akan menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kepada orang-orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Dan sesungguhnya ujian dalam kehidupan kita ini, semakin kuat iman seseorang, maka ujian yang akan dihadapinya semakin berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jaza ma'a izamil bala." Sesungguhnya ganjaran yang besar seiring dengan ujian yang besar. Wa iza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah suka kepada seseorang, maka Allah uji dia. Supaya beda antara orang mukmin dengan yang tidak. Supaya beda antara orang yang mengaku-ngaku beriman dengan orang yang tidak. Diberikan ujian. Sebagaimana kita dalam kehidupan kita ini, seseorang kalau mau naik ke kelas yang berikutnya, maka dia harus mengikuti ujian. Begitu juga dalam keimanan kita ini. Kalau kita ingin iman kokoh, kuat dan meningkat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian. Kata Rasulullah SAW, "Faman radiya falahur ridha." Orang yang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suka dan cinta kepadanya. Wa man sakhita fa alaihi sakhat. Dan orang yang benci, maka Allah benci kepadanya. Ingatlah bahwa kehidupan kita ini bergulir antara dua hal, yaitu mensyukuri setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membayangkan kehidupan kita ini hanya selalu dalam kenikmatan. Ini dunia penuh dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam musibah dan fitnah. Kehidupan yang tidak ada ujiannya, yang tidak ada musibahnya adalah kehidupan surga. Oleh sebab itu, wattinu anfusakum, kokohkanlah diri kalian untuk menghadapi musibah. Ridalah dengan setiap yang Allah tentukan bagi kalian. Terimalah setiap yang Allah tentukan bagi kita, karena setiap yang Allah tentukan adalah baik bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.